Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, saat pada sore hari ini kita berada di hadapan Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Tidak hitung segala kasih dan karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, serahkan segala pergumulanmu karena Dia Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Yesus, Engkaulah penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Setiap hari kami memuji-Mu. Haleluya Yesus. Katakan pada Tuhan, Yesus penyelamat-Ku.
dengan kasih Kristus yang mengundang Bapak bisa untuk membawa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kami ada di hari ini ya Bapak. Pada sore hari ini kami keserahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami ya Bapak. Baik itu dari awal, pertengahan hingga sampai penghabisan. Biarlah Roh hadir di tempat ini ya Bapak, menyertai kami. Tuhan Yesus, begitu juga dengan tim yang bertugas pada sore hari berkati mereka, baik itu pemusik, baik singer maupun yang membawa persembahan Bapak. Tuhan yang menyertai dan mengurapi mereka semua, biar kami berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun ya Bapak. Engkau juga yang menjaga kami, menjauhkan kami dari segala hambatan, dari kuasa apapun ya Tuhan. Kiranya Engkau tekik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Begitu juga dengan hamba-Mu nanti yang akan memberitakan firman Tuhan. Boleh Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapak, hingga apapun yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Biar saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Dahsyat dan luar biasa karena Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Siapa memuji Tuhan? Kita anggap pujian kita. Ku diberi kuasa dan Raja yang mulia. Haleluya. Dia
Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya panggilkan Bapak Dena Baban untuk doa persembahan. Haleluya. Allah pertama kita dalam surga, pada tengah ibadah kami Tuhan, kembali kami datang kepada syukur dan terima kasih, di mana Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dalam hidup kami. Engkau Allah yang jaga dan berhasil perkasa menuntun diri kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah banyak memuji boleh kami kepada sore hari ini. Pada saat ini bagi kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang berkati tangan-tangan yang diberikan pada sore hari ini. Karena Tuhan sucikan tangan-tangan kami pada sore hari ini sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan ya Tuhan. Terima kasih Allah Tuhan berkati setiap lubu-lubu keluarga kami. Berkati Tuhan setiap usaha perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Pak, agar kami mengucap syukur, agar kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Pak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari berikan hatimu, buka hatimu supaya disirami oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian kita bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Kami boleh melewati setiap permasalahan kami, karena kami tahu
Bersamamu kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Segala sakit kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Di tempat ini, dalam setiap hati kami. Biarlah kuasa-Mu bekerja, mengurapi kami ya Tuhan. Sehingga kuasa firman-Mu membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu dan juga kami sekalian umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, Shalom. Shalom. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam hal apapun, mari kita tetap Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita dalam ibadah yang kedua ini terambil di dalam kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 37, kita baca mulai dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29. Mazmur 37 ayat 21 sampai 29. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dengan bergantian. Saya baca ayat 21, jemaat Tuhan 22 dan seterusnya. Tolong ditayangkan. Ya, boleh diikuti di HP masing-masing ya. Firman Tuhan ini kita baca. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sama-sama 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, maka saya berikan tema khotbah untuk ibadah kedua sore hari ini adalah hidup orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Apa saudara? Hidup orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan sore hari ini? Rahasianya hidup benar. Mau hidup benar di mata Tuhan? Haleluya. Kita pulang saudara. Karena cuman itu rahasianya. Hidup benar. Apa sih hidup benar itu di mata Tuhan? Bapak Ibu Saudara,
hidup benar di hadapan Tuhan adalah salah satu kunci atau rahasia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau sukses, kita mau diberkati, kita mau melimpah dalam kasih karunia Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, hidup ini harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita ini. Ketika Tuhan mengatur seluruh hidup kita, dan kita hidup di dalam Tuhan yang mengatur semuanya, hidup kita, maka saya percaya saudara, berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, pastilah hidupnya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Apa saudara? Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi bisa dipastikan Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin menyatu dengan Tuhan, semakin bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Nah, dalam Alkitab, saudara, Daud adalah sosok yang hidupnya benar di mata Tuhan. Daud adalah orang yang memberikan teladan dalam persekutuannya dengan Tuhan. Sejak muda Bapak Ibu Saudara, sampai dia menjadi raja atas bangsa Israel, Daud selalu merawat, menjaga, memelihara hidup persekutuannya dengan Tuhan. Dia selalu menjaga pergaulan karibnya dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara khusus kitab Mazmur ini, maka ada sekian banyak ayat yang menceritakan bagaimana pengalaman Daud dalam membangun sebuah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup yang berkenan kepada Tuhan itulah, maka Daud dikatakan dalam Alkitab adalah orang yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena saking akrabnya, saking dekatnya, saking intimnya Daud dengan Tuhan, maka Daud dapat melihat dan merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupannya atau orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Sehingga berkat Tuhan itu tidak hanya sebatas kepada kehidupan Daud, saudara, tetapi sampai ke anak cucunya. Diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau supaya hidup kita, keluarga kita, generasi kita, anak cucu kita nantinya diberkati oleh Tuhan, maka rahasianya adalah kita harus hidup benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Dengan kita menjaga, merawat, memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Melakukan apa yang mau dari kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat rahasia-rahasia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun atau memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan.
Sehingga Daud berkata dalam pernyataannya kepada Tuhan, dia katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Allah. Bahkan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup benar, orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi jaminan sepenuhnya dalam kehidupannya. Tuhan menjamin, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati. Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, saudara, masakan Tuhan memberikan kita batu kalau kita minta roti? Tidak mungkin. Ya. Sejahat-jahatnya Bapa dunia, saudara, kalau anaknya minta roti, pasti yang diberikan adalah roti. Belum pernah kan? Semua kita ini punya bapak. Waktu kita masa kecil, ketika kita minta roti, minta kue, mau jajan sama bapak kita, lalu bapak kita berkata, nih ambil di depan, ada banyak batu, tinggal kumpulkan. Tinggal pilih yang kecil, yang besar, atau yang sedang-sedang gitu. Tidak pernah, saudara. Semiskin-miskinnya, dia akan memberikan. Mungkin belum yang terbaik, tetapi apa yang kita perlukan, dia akan bertanggungjawabkan. Betul tidak? Itu Bapa dunia, saudara. Bapa jasmani. Apatah lagi Bapa kita ini Bapa yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan semua orang bertelut lutut kepadanya. Ajaib luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan, keluarga, pribadi, orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Tidak pernah. Jadi kalau saudara mau menikmati hidup yang baik bersama dengan Tuhan, maka mulai hari ini milikilah pribadi yang hidup benar di mata Tuhan. Amin. Itu aja kok saudara, nggak ada yang lain. Mari kita belajar bersama untuk hidup benar di mata Tuhan. Ya, jangan di mata manusia saudara, tetapi di mata Tuhan. Kalau hidup kita benar di mata Tuhan, maka otomatis kita dimanapun berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, atau di mana saja, pasti hidup kita akan menjadi berkat. Amin saudara? Akan mengikuti kita. Maka dikatakan saudara, tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa saudara? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila tidak sampai. Kenapa saudara? Sebab tangan Tuhan menopangnya. Aduh Bapak Saudara luar biasa. Ketika kita hidup benar di mata Tuhan, Tuhan menetapkan langkah kita.
Sekalipun orang berkata sekarang ini, waduh susah. Tetapi bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak ada yang susah. Karena Tuhan punya cara banyak sekali buat setiap persoalan kita. Amin saudara. Kalau kita datang kepadanya dengan hidup yang benar, dengan hati yang terbuka dan hati yang mengasihi Tuhan, maka saya percaya kalau lain saja Tuhan tolong, maka kita pun juga akan Tuhan tolong. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dalam pribadinya sendiri, dalam keluarganya, tetapi kebaikan Tuhan juga akan dialami oleh generasi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat generasi kita nanti diberkati oleh Tuhan, ditentukan dengan hidup kita yang kita bangun sekarang ini. Kalau hidup kita bangun hari-hari ini bersama dengan Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan, maka saya percaya generasi kita adalah generasi yang mencintai Tuhan. Generasi kita akan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mau membuang diri kepada pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, maka hukumnya pasti diberkati oleh Tuhan. Saya sudah melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul dan sungguh-sungguh sepenuh hati mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan memperhitungkan semuanya. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Dengan kita menjaga kekudusan kita, menjaga hati kita, menjaga hubungan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena semua itu akan mendukung saudara langkah-langkah hidup kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya benar di mata Tuhan, maka dia memperoleh status yang jelas sebagai orang benar, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu. Maka dengan kata lain, kita juga diberi status sebagai orang yang hidup benar karena iman kita. Ya, jadi iman. Perlu saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menjaga, memelihara iman kita. Jangan sampai kendor. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Walaupun PSBB ini mau ditarik remnya sekecang-kecangnya saudara, tidak mengapa. Karena Tuhan pasti ada di pihak kita. Amin. Nggak usah takut, nggak usah khawatir saudara. Nggak usah berpikir yang lain-lain. Waduh PSBB lagi. Nggak usah saudara. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ya kan? Mendatangkan kebaikan saudara. Ya. Mari kita bangun persekutuan bersama dengan keluarga di rumah. Amin. Kita pergunakan waktu ini saudara. Hidup bersekutu. Kalau mungkin selama ini kita bersekutu dengan keluarga, dengan anak-anak di rumah jarang gitu ya. Tetapi lewat PSBB ini, mari saudara. Ya, semuanya kita bersatu untuk mencari Tuhan. Lebih ya dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita semua menjadi hidup benar di mata Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, ya, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita memiliki hubungan yang semakin hari, semakin baik, semakin indah bersama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan,
sampai kepada tingkat yang dikatakan adalah orang benar, maka janji berkat Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkat itu juga akan sampai kepada anak cucu kita nantinya. Jadi kalau hari ini mungkin kita tidak, ya hidupnya pas-pasan, nanti doa-doa kita, anak kita pasti hidupnya diberkati berlipat-lipat dari kita. Amin. Itu harus kita imani, saudara. Kita doakan supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau hidup kita sekarang ini pas-pasan, nanti generasi kita hidupnya pasti lebih hebat, lebih luar biasa. Makanya mari kita ajarkan hidup benar di mata Tuhan dalam keluarga kita dengan kita melakukan firman Tuhan. Dengan setia kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan melalui apa, saudara? Melalui ketaatan kita melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala bentuk kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur pasal 25. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan dan ingin diberkati Tuhan sore hari ini, mari ya kita belajar menjadi orang-orang yang hidup benar bagi Tuhan. Maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan pasti kerjakan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan sore hari ini yang saya bagikan buat kita. Mari kita berdoa dan kita ambil komitmen bersama kepada Tuhan sore hari ini untuk kita belajar dan mau melangkah untuk hidup benar di mata Tuhan. Amin. Bersama keluargaku saya mau hidup benar kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang hidupnya benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan tersempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kau
menggenapi seluruh firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melingkupi kami dengan kuasa darah yang kudus, sehingga kami dapat Tuhan melakukan dan hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup dalam kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengar pada saat sore hari ini, itu senantiasa Tuhan bertumbuh, mengingatkan kami Tuhan persekutuan kami dengan Tuhan, mengingatkan kami Tuhan hubungan kami dengan Tuhan. Kalau selama ini Tuhan Engkau menemukan kami Tuhan menjauh dari hadapan-Mu Tuhan, kami lebih mementingkan di kehidupan kami sendiri daripada kami mementingkan Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami menyadari Bapa di surga bahwa hari-hari yang akan kami lalui bukan hari-hari yang akan baik, tetapi hari-hari yang akan kami lalui Tuhan hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini firman-Mu Tuhan yang Tuhan yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini, biarlah Tuhan kami kembali membangun hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah hubungan kami senantiasa semakin hari semakin erat dengan Engkau Tuhan, karena kami Tuhan rindu Tuhan, karena kami hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan Engkau bagi kami pada saat sore hari ini Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan, supaya kami takut akan Tuhan, dan kami senantiasa Tuhan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami Tuhan tidak akan pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di bangsa kami ini, apapun yang akan terjadi di dunia ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami. Tuhan akan menyertai kami dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Tidak terluput Tuhan satu orang pun Tuhan di tempat ini yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan firman-Mu, terlepas dari kuasa dan berkat-Mu Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan pada saat sore hari ini. Kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami membawa sorak-sorai dan kemenangan. Kami pulang dari tempat ini Tuhan membawa berkat daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan itu menjadi kesaksian kami di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kami, dimanapun Tuhan kami berada. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan akan senantiasa Tuhan Yesus yang akan menyinari kehidupan kami. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu. Gembala sidang kami Tuhan tempat ini Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Pengurapan daripada-Mu Tuhan turun atas dia Tuhan Yesus, dan perkataan-perkataan marifat daripada-Mu Tuhan, perkataan-perkataan kuasa yang daripada Tuhan Yesus akan keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan firman-Mu Tuhan akan berkuasa bagi kami Tuhan, akan menumbuhkan iman kami, akan semangat kami akan bercinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati keluarga dan istrinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka, kami percaya ada Tuhan beserta mereka yang akan memberikan Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan, supaya kami senantiasa tetap intim dengan Tuhan dimanapun Tuhan kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu diberkati pada saat sore hari ini. Amin ya, begitu indah firman Tuhan bagi kita yang boleh memberkati kita pada saat sore hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, yang bertugas maju ke depan. Allah sanggup. Terima
kita semua, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan pada pewarta. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan sungguh hidup bagi kita. Biar kita teguh terlebih dalam menghadapi situasi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengumuman kita, ibadah kita berjalan seperti biasa untuk hari Minggu. Pagi ibadah pertama jam 10 dan ibadah kedua seperti sore hari ini masih tetap jam 3 sore. Kita berdoa terus buat seluruh umat Tuhan supaya Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, tetap jaga dan kita berada dalam protokol, ya, jaga kesehatan, ya, dan jangan sampai stres. Rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dari rumah bawa, ya, pelindung wajah kita itu supaya kita artinya mengurangi, ya, segala hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kan udah dibagi, jadi jangan sia-sia. Jangan-jangan itu udah masuk ke tong sampah apa bagaimana ya? Saya nggak tahu, tapi itu dihargailah, bawalah. Jadi artinya itu sudah diberkatkan kepada jemaat di sini, ya, dibawa kembali, apalagi masa PSBB, direm PSBB, kalau tidak perketat PSBB, ya kita tetap aja berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu saja pengumuman kita sore hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita menyanyikan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Waktu dan setiap saat Bapa kami memuji kebesaran Tuhan. Kamu tidak henti-hentinya dalam hidup kami. Maka saat ini sebagai penyataan dalam ibadah kami hari ini, kami ungkapkan segala puji dan syukur kami kehadirat Tuhan. Terlebih dengan firman-Mu yang menggugah hati kami, supaya kami boleh menyerahkan hidup kami, hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena orang yang berkenan pada Tuhan, itulah yang Tuhan berkati. Bukan saja di masa kami ini, tapi generasi yang akan datang, untuk anak cucu kami yang Kau akan berkati. Bahkan tidak ada satupun di antara anak cucu kami yang hidupnya meminta-minta seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kami sungguh yakin Engkau akan melimpahi dengan segala berkat anugerah-Mu. Bapa di surga, biarlah firman itu terpatri dalam loh hati kami, memberikan kami kekuatan, terlebih menghadapi masa-masa yang sukar sulit hari ini. Orang berkata sulit dan sukar, tapi anak Tuhan, anak cucu kami tidak akan meminta-minta, namun Tuhan pelihara. Itulah hebatnya, itulah istimewanya kami,
orang yang percaya pada Tuhan. Pada saat sore hari ini, Engkau berkati setiap kami yang datang. Mungkin sedang mengalami masalah dan persoalan. Mungkin juga di dalam ibadah kami. Kami panggil dalam nama Yesus. Engkau curahkan kuasa. Ulurkan tangan-Mu yang ajaib dan penuh segala mujizat itu. Bapa di sorga, jikalau ada yang sedang mengalami pekerjaan yang mungkin mengalami pengurangan jam kerja, mengalami pengurangan segala gaji dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau punya cara yang luar biasa. Segala macam cara Tuhan lakukan karena Engkau Allah, sumber dari segala mujizat. Berkati seluruh jemaat. Jikalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Ibu Betty Nur Asli saat ini yang bersama kami. Tuhan, Engkau sempurnakan terus mujizat dan kesembuhan bagi ibu kami ini. Agar kembali dapat kekuatan yang baru. Pulih kembali dalam beribadah memuji Tuhan. Bahkan dalam melakukan segala tugas dalam keluarganya. Berkati segala obat dan segala apapun yang dilakukan oleh dokter. Demikian juga kami berdoa untuk kakak kami Opung Hosiana yang berada di lantai 2 Tuhan. Dalam terbentang, belum bisa duduk. Mari Tuhan kami tetap percaya. Engkau ajaib, Engkau sumber mujizat. Dari ujung rambut sampai telapak kaki bertindaklah Tuhan. Lakukan keajaiban dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak pernah ragu akan kuasa-Mu. Tapi semuanya yang terindah, terbaik datang dari Tuhan. Kau berkati semua kami jemaat yang sudah hadir pada sore hari ini. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dari pagi sampai sore. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Supaya kian hari pengurapan dari Tuhan terbukti terus dalam kami. Dan sukacita surgawi ada pada kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Di dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Segala cara telah dilakukan oleh pemerintah kami. Namun besok dan seterusnya PSBB akan diberlakukan kembali. Kiranya Tuhan setiap langkah ini, langkah yang datang dengan hikmat dari Tuhan untuk pemerintah kami. Biar kiranya berikan segala kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Yang sifatnya boleh memberi kekuatan dan sukacita bagi masyarakat kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap saudara-saudara kami yang terpapar di rumah sakit. Mungkin juga isolasi mandiri di rumah. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang ajaib, sembuhkan setiap yang sakit, sembuhkan setiap yang dirawat, supaya mereka juga boleh bersukacita seperti kami. Tuhan, angkat segala sakit dari tubuh mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati pemerintah kami, dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah, untuk tetap bijak arif melakukan segala tindakan khususnya dalam mengatasi COVID-19 ini. Agar negeri kami ini damai. Negeri kami ini penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dan lain. Meninggalkan tempat ini. Namun Engkau memberkati kami saat ini sampai selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah menyertai, menunggui keluar masuk kita saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Selamat beribadah, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.